Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Destio Hardiansyah, Ketua dari kelompok 6 yang beranggotakan Ahmad Surah Rafliansyah, Alifanur Kausar Ausaf, saya sendiri Destio Hardiansyah, Fendi Setiawan, dan terakhir Nadira Atalia Zara. So today, I wanna explain about our business plan yang berjudul Rancangan Usaha Pengembangan Produk Mesin Absensi Berbasis RFID. Langsung saja kita masuk ke bab pertama. Latar belakang. Suatu lembaga pendidikan dan perusahaan tidak luput dari sistem absensi. Sistem absensi diperlukan untuk mengontrol kehadiran dan kedisiplinan siswa dan juga karyawan. Namun seringkali sistem absensi manual yang masih menggunakan pulpen dan pensil rentan terhadap kesalahan, kecurangan, dan kehilangan data. Untuk mengatasi masalah tersebut, penggunaan teknologi RFID telah menjadi solusi yang efisien. RFID, Radio Frequency Identification, adalah teknologi yang menggunakan gelombang radio untuk mengidentifikasi dan melacak objek yang dilengkapi dengan chip RFID. Chip ini ditempatkan pada kartu identitas siswa atau karyawan, dan sensor RFID akan digunakan untuk membaca informasi yang terkandung dalam chip tersebut. Dengan menggunakan teknologi ini, dapat mengubah sistem absensi yang manual yang tidak akurat, memakan waktu, dan rentan terjadi kecurangan menjadi lebih modern yang lebih akurat, efektif, valid, dan terverifikasi. Lanjut ke profil perusahaan. Nama perusahaan kami yaitu PT Pancadaksa, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang produk teknologi yang bertempat di Jalan Marzuki nomor 32, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. Visi dari perusahaan kami yaitu menjadi perusahaan yang terpercaya, berkualitas, dan berintegritas. Dengan misi yang pertama, PT Pancadaksa menyajikan inovasi teknologi terbaru untuk mengubah gaya hidup yang lebih modern. 2. Menciptakan produk digital yang fungsional dan berkualitas tinggi. 3. Melakukan improvement di bidang teknologi guna meningkatkan daya saing pasar. Dan yang terakhir, meningkatkan dan mengembangkan kualitas produk yang berinovasi di bidang teknologi. Lanjut ke struktur perusahaan, di mana saya Destio Hardiansyah sebagai Presiden Direktur dan ada Fendi Setiawan sebagai Manajer Divisi Produksi. Kedua ada Nadira Atalia sebagai Manajer Divisi Pemasaran. Yang ketiga ada Ahmad Surah Rafliansyah sebagai Manajer Divisi Sumber Daya Manusia. Dan terakhir ada Alifanur Kausar Ausap sebagai Manajer Divisi Keuangan. Deskripsi produk. Produk mesin absensi berbasis RFID adalah sebuah perangkat yang dirancang untuk mengelola dan merekam data kehadiran siswa atau karyawan dengan menggunakan teknologi RFID. Mesin ini juga dilengkapi dengan layar display responsif yang futuristik dengan dimensi 15 x 12 x 11 cm dengan berat 500 gram. Untuk menjalankannya hanya membutuhkan daya listrik sebesar 100 watt. Rencana produksi selama 12 bulan detail sebagai berikut. Dengan total produksi 2000 unit. Untuk kebutuhan bahan baku dan peralatan, untuk kebutuhan bahan baku sebesar 577 juta rupiah, dan untuk kebutuhan peralatan sebesar 107.500.000 rupiah. Rencana proses produksi. Yang pertama, perencana konsep dan desain produk. Selanjutnya, persiapan perlengkapan bahan dan alat, lalu perakitan perangkat keras, lalu pengembangan perangkat lunak, lalu melakukan uji coba produk, lalu pengecekan kualitas produk, dan yang terakhir pengemasan dan distribusi produk. Rencana quality control. Berikut ini adalah proses quality control yang akan dilakukan. Yang pertama, memastikan semua komponen dan bahan baku yang akan digunakan memenuhi spesifikasi yang sudah ditentukan. Yang kedua, memastikan mesin absensi berfungsi dengan benar dan dapat membaca chip RFID dengan akurat. Yang ketiga, melakukan uji coba program perangkat lunak pada setiap mesin. Dan yang keempat, melakukan troubleshooting pada bak produk. Selanjutnya, rencana pengembangan produksi. Berikut ini adalah rencana pengembangan produksi yang akan dilakukan. Yang satu, melakukan penelitian lebih lanjut tentang RFID untuk meningkatkan kualitas mesin absensi.
Yang kedua, melakukan pengembangan terhadap perangkat keras dan perangkat lunak guna menciptakan mesin absensi yang kompatibel. Yang ketiga, membuat inovasi desain dan tampilan produk yang fungsional dan mudah dipahami. Untuk deskripsi pasar, kami memiliki calon konsumen. Calon konsumen kami adalah pria dan wanita dengan rentang umur 7-60 tahun yang terdiri dari yang pertama, lembaga perusahaan. Perusahaan dari berbagai jenis misalnya kantor pusat, kantor cabang, atau startup lainnya. Dan yang kedua adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan misalnya sekolah, kampus, dan lembaga pendidikan lainnya. Lalu di jangkauan pemasaran kami adalah Ibu Kota Negara Baru, Provinsi Nusantara, Kalimantan. Untuk situasi persaingan, kami memiliki 2 pesaing, yaitu pesaing langsung dan pesaing substitusi. Untuk pesaing langsung kami adalah PT Software Seni Indonesia, PT Clue, PT Efficiency, dan perusahaan besar yang bergerak di bidang teknologi lainnya. Untuk pesaing substitusi, mesin absensi yang menggunakan pengenalan wajah atau Face ID dan aplikasi absensi berbasis mobile. Yang pertama ada bauran pemasaran atau marketing mix. Yang pertama ada produk. Mesin absensi berbasis RFID adalah sebuah perangkat yang dirancang untuk mengelola dan merekam data kehadiran siswa atau karyawan dengan menggunakan teknologi RFID atau Radio Frequency Identification. Perangkat ini biasanya digunakan dalam lingkungan lembaga pendidikan dan perusahaan untuk memantau dan mencatat waktu masuk dan keluar dengan cepat dan efisien. Yang kedua ada price. Kami menjual produk ini dengan harga Rp493.375 untuk 1 unit mesin absensi berbasis RFID. Selanjutnya ada promotion. Kami mempromosikan produk kami dengan 2 cara. Yang pertama offline, kami mempromosikan produk ini dengan melakukan peninjauan secara langsung ke lembaga pendidikan dan perusahaan, serta menyebarkan media cetak seperti brosur dan juga poster. Untuk media online, kami mempromosikan produk ini melalui media sosial seperti official website, Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Lalu yang terakhir ada place. Lokasi usaha kami terletak di Jalan Marzuki nomor 32, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. Selanjutnya adalah analisa pemasaran. Kami memiliki kelebihan dari produk ini. Absensi RFID dapat memberikan efisiensi waktu dan tenaga kepada pengguna dibandingkan menggunakan absen manual. Untuk weakness, kartu RFID dapat disalahgunakan dan berpotensi hilang. Untuk opportunity atau peluang, kami memasarkan produk ini di kota yang berpotensi untuk maju, di mana akan banyak lembaga pendidikan dan perusahaan yang akan dibangun di kota tersebut. Lalu untuk threat atau ancaman, banyak perusahaan di bidang teknologi yang sudah berkembang dan membuat produk ini lebih dulu. Yang terakhir dari strategi pemasaran adalah analisa STP. Untuk segmenting, kami akan menargetkan lembaga perusahaan dan lembaga pendidikan dengan rentang umur 7-60 tahun yang berjenis kelamin pria dan wanita. Untuk targeting, dari segmenting yang telah disebutkan, maka dapat ditentukan bahwa targeting kami adalah lembaga perusahaan dan lembaga pendidikan dengan rentang umur 7-60 tahun yang berjenis kelamin pria dan wanita yang ingin mengubah proses absensi menjadi lebih modern. Dan untuk positioning, Pancadaksa, Seamless Integration, Superior Attendance. Sumber daya manusia. Yang pertama ada kebutuhan anggota perusahaan. 1 itu ada presiden direktur 1 orang, lalu divisi produksi 1 orang, divisi pemasaran 1 orang, divisi sumber daya manusia 1 orang, dan divisi keuangan 1 orang. Selanjutnya tugas dan tanggung jawab anggota perusahaan. Pertama, presiden direktur, yaitu mengontrol dan mengelola semua aktivitas di perusahaan, merencanakan dan mengembangkan strategi perusahaan guna mengikuti perkembangan teknologi, menyalurkan ide-ide yang kemudian disalurkan ke seluruh divisi. Lalu, divisi produksi, merencanakan dan menjadwalkan produksi guna memenuhi target perusahaan, mengontrol biaya dan kualitas produk, memelihara, memonitoring, dan meningkatkan efisiensi kerja mesin produk. Lalu ada divisi pemasaran, menganalisis tren dan strategi pemasaran, mempromosikan produk ke wilayah pemasaran, melakukan peninjauan langsung ke calon konsumen guna memasarkan produk, membangun hubungan yang kuat dengan konsumen. Lalu divisi sumber daya manusia, mengelola dan mengembangkan keterampilan pekerja, merekrut, memanajemen, dan memberikan kebijakan kepada pekerja.
memenuhi kebutuhan pekerja. Lalu ada divisi keuangan, mengelola anggaran milik perusahaan, mengontrol dan manajemen semua pengeluaran dan pemasukan perusahaan, mengatur kompensasi seluruh pekerjaan. Yang terakhir, kompensasi dari perusahaan kami sebagai berikut. Total kompensasi perusahaan kami sekitar Rp93.600.000. Selanjutnya, saya akan masuk ke dalam bab 5, yaitu aspek keuangan. Di dalam aspek keuangan terdapat biaya break-even point yang di dalamnya ada subbab 5.1, yaitu total biaya tetap atau total fixed cost. Di dalam total fixed cost terdapat detail gaji, biaya peralatan, biaya pemasaran, biaya listrik, biaya lain-lain, dan biaya pengiriman dengan total Rp410.050.000. Kemudian yang ketiga adalah per unit sebagai berikut. Yang keempat ada titik impas usaha atau break-even point sebagai berikut. Kemudian ada pembuktian BEP sebagai berikut. Yang terakhir ada grafik BEP, yaitu titik BEP terjadi pada saat perusahaan harus menjual 2.000 unit dengan harga Rp493.525 sehingga mendapatkan omset sebesar Rp987.050.000. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.